وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat bersama-sama untuk mengkaji ilmu ini. Sama-sama kita dapat menambah wawasan kita, terlebih lagi dalam kitabullah, menambah ilmu kita di dalam memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, kitab yang paling mulia, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan jangan lupa selalu kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan asbabun nuzul kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 97. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya, yang mana pada ayat tersebut dijelaskan ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab kenapa ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dia turun berdasarkan satu sebab adalah surat Al-Baqarah ayat 109, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maafkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan biarkanlah hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini yaitu Al-Baqarah ayat 109, kata ulama, ini memiliki sebabun nuzul, memiliki sebab kenapa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menunggangi seekor himar, yaitu keledai, ya. Maka seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid mengabarkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menunggangi himarnya, menunggangi keledainya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, yaitu sahabat yang lain bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, alam tasma' ma qala Abul Hubbab?" yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, qala kadza wa kadza. Wahai Sa'ad, kata Rasulullah, ataukah engkau tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Abul Hubab, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang rasul munafiqin, imamnya, pemimpinnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada Sa'ad, tidakkah engkau mendengar perkataan Abdullah bin Ubay? Dia mengatakan demikian dan demikian. Ya, artinya ini orang munafik yang tentunya menyembunyikan hal-hal yang jelek di dalam dirinya, tidak menyetujui syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafikin akan selalu ada dari zaman ke zaman, wahai saudara-saudara sekalian. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang munafikin. Pun di zaman kita sekarang banyak orang-orang munafikin. Dan imam orang-orang munafik, pemimpin orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkataan Abdullah bin Ubay tadi kepada sahabat Sa'ad bin Ubadah, maka sahabat Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "U'fu anhu wasfah." Ya Rasulullah, maafkan dia, biarkan dia. Ya. Maafkan. Ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah. Fa'afa anhu Rasulullah, maka Rasulullah pun memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Wa kana Rasulullah, dan tatkala itu Rasulullah itu selalu memaafkan orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin. Ya, Rasulullah selalu memberikan maaf kepada mereka. Ya. Baik orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun orang-orang musyrik, Rasulullah maafkan. Rasulullah berikan maaf, dan memang Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemaaf, wahai kaum muslimin, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'anzalallahu azza wa jalla, maka tatkala Rasulullah SAW seperti itu, Allah pun menurunkan firman-Nya, fa'fu wasfahu, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maafkan dan biarkan orang-orang tersebut, yaitu orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik dari bangsa Arab, ataupun orang-orang munafikin yang mana mereka terus mengganggu Rasulullah SAW di awal dakwah Rasulullah. Allah perintahkan Rasulullah untuk memaafkan mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maafkan dan biarkan mereka, kata Allah, sampai Allah datangkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini sebab diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 109 ini, kata para ulama. Meskipun sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya ayat ini hukumnya sudah dimansuh. Sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukilkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini, yaitu Rasulullah diperintahkan untuk memaafkan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ini hukumnya telah dimansuh, telah dihapus. Ya, kata para ulama, dihapus dengan ayat-ayat yang memerintahkan Rasulullah dan juga para sahabat pada waktu itu untuk memerangi orang-orang kafir, untuk memerangi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Dan perangilah, kata Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum." Perangilah mereka dimanapun engkau bertemu dengan mereka, dimanapun engkau mendapati mereka, perangi mereka. Maka kata sebagian ulama, ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk memaafkan orang-orang kafir itu tatkala di awal-awal Islam, tatkala Islam masih dalam keadaan lemah. Maka meskipun dicela, maka meskipun Islam dicemooh, akan tapi kata Allah maafkan, maafkan. Akan tapi ini, kata ulama, di awal-awal Islam. Kemudian turunlah ayat-ayat yang memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mencemooh Islam, yang mencela Islam, yang merendahkan Islam. Sebagaimana tadi kita bawakan di antaranya firman Allah, "Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum." Perangilah mereka dimanapun engkau mendapati mereka. Dalam ayat lain, "Waqatilul ladzina la yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Islam sudah memiliki kekuatan, kalau ada orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin, yang berani mencela Islam, yang berani mencemooh Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk memerangi mereka, karena Islam sudah memiliki kekuatan pada saat itu. Maka dari sini para ulama pun menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat Islam, tatkala kita berada dalam kelemahan, maka sebaiknya kita bersabar. Adapun tatkala kalau kita memiliki kekuatan dan kemampuan, maka sudah sepatutnya lah kita untuk melawan dan memerangi orang-orang yang memerangi agama kita. Ingat, kita memerangi orang-orang yang memerangi agama kita. Adapun
orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan Allah tidak melarang kita untuk berbakti, berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Akan tapi kalau mereka memerangi kita, maka di saat itulah kita pun harus melawan tatkala kita memiliki kekuatan. Tatkala kita memiliki kekuatan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab ayat kenapa diturunkannya ayat Al-Baqarah ayat 109 ini. Ya, dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian kita ke ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim." Kata Allah, "Walillahil masyriq wal maghrib." Dan hanya kepunyaan Allah lah, hanya milik Allah lah, al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Ya. Jadi arah timur dan arah barat itu adalah kepunyaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, karena memang dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, maka dimanapun kalian berpaling, kalian mengarahkan wajah kalian, maka di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemanapun kalian memalingkan wajah kalian, maka disitulah ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab diturunkannya ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau menjelaskan tentang sebab diturunkannya ayat ini. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah. Kata Ibnu Umar, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat beliau menghadap ke arah Madinah, ya, dari Makkah ke arah Madinah. Ala rahilatihi haitsu kana wajhuhu. Beliau salat di atas kendaraannya, itu di atas unta beliau. Ya, kemanapun unta tersebut mengarah, kemanapun unta tersebut mengarah, kata Abdullah bin Umar. Qala fihi nazalat, maka dari itulah diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika safar dari Makkah ke Madinah, salat sunnah, kata ulama. Dalam hadis yang lain dikatakan salat sunnah di atas kendaraan beliau. Kemudian beliau menghadap kemanapun arah kendaraan atau binatang tunggangan beliau mengarah. Ya, kemanapun binatang tunggangan beliau mengarah, maka Allah turunkan walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahih beliau. Akan tetapi ulama tafsir yang lainnya menjelaskan bahwasannya ada sebab lain. Ada sebab lain kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Maka bisa kita katakan bahwasannya ayat ini adalah ayat yang turun dengan beberapa sebab, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada saat kita membahas masalah kaidah yang harus kita pahami sebelum kita memahami asbabun nuzul, yaitu ada ayat-ayat yang dia itu turunnya dengan beberapa sebab. Ayat-ayat yang turun dengan beberapa sebab, dan ayat ini mungkin kita katakan sebagai contoh bahwasanya dia adalah satu ayat tapi turun karena banyak sebab. Di antara sebab pertama tadi kita katakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah tatkala Rasulullah salat sunnah di atas tunggangan beliau, yang mana tunggangan tersebut mengarah bukan ke arah kiblat, tapi Rasulullah tetap melanjutkan salatnya, maka Allah turunkan ayat ini. Ada sebab yang lain yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dikatakan oleh sebagian mufassirin bahwasanya ayat ini Allah turunkan untuk kaum yang mana mereka buta akan arah kiblat, tidak mengetahui arah kiblat. Ya, misal tatkala kita sedang bersafar,
Tatkala kita sedang bersafar, kemudian kita tidak mengetahui arah kiblat. Kita tidak mengetahui arah kiblat. Misalnya tatkala pada malam hari. Tatkala pada malam hari dan kita tidak membawa petunjuk jalan atau kompas ataupun yang semisalnya yang membuat kita mengetahui, menjadikan kita tahu di mana arah kiblat. Ya. Nah, pada saat kita seperti ini tidak mengetahui arah kiblat pada malam hari misalnya, kita tidak bisa menentukan. Ya. Kemudian kita berijtihad. Kita berijtihad, bersungguh-sungguh mencoba-coba untuk mencari arah yang benar, kemudian kita sholat, lalu kita tersalah dalam hal tersebut. Ya. Maka disinilah diperbolehkan sholat kita tersebut. Nah, dalam hal ini banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama kita, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Beliau bawakan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya sebuah kisah Rasulullah SAW pernah pada suatu ketika bersafar dengan para sahabat. Ya, bersafar dengan para sahabat. Kemudian tatkala malam telah datang, mereka pun singgah sejenak pada suatu tempat. Pada malam hari, mereka pun ingin sholat. Mereka pun ingin melaksanakan salat. Rasulullah beserta para sahabat ingin melakukan salat pada waktu itu. Akan tetapi para sahabat tidak mengetahui di mana arah kiblat. Para sahabat tidak mengetahui di mana arah kiblat. Maka mereka pun berijtihad menentukan seperti itu, bahwasanya kiblat sepertinya ke arah sini. Maka pun mereka membuat garis seperti itu menandakan bahwasanya mereka salat ke arah situ misalnya. Ya, mereka buat garis lalu mereka sholat. Keesokan harinya, tatkala matahari sudah terbit, ya, mereka pun tahu bahwasannya semalam mereka sholat tapi mengarah ke arah yang bukan kiblat. Mengarah ke arah yang bukan kiblat. Mereka pun mengadukan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguhnya kami semalam enggak tahu arah kiblat. Kemudian kami sholat ya Rasulullah. Ternyata pagi-pagi kami lihat arah kami itu salah. Bagaimana dengan salat kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, atau Rasulullah pun diam sejenak, lalu Allah turunkan ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat, kata Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kalian mengarah, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya salat kalian sah dan kalian tidak perlu mengulang salat kalian. Ini di antara sebab juga yang dijelaskan oleh para ulama kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lain mengatakan ayat ini sebab nuzulnya adalah tatkala Allah memindahkan kiblat kaum muslimin. Yang mana tatkala Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, kurang lebih 16 atau 17 bulan Rasulullah salat mengarah ke arah Baitul Maqdis. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan tentang hal tersebut, kurang lebih 16 atau 17 bulan Rasulullah SAW ketika di Madinah salat mengarah ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW berkeinginan agar arah kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah. Lalu Allah pun memindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Ya, tatkala dipindahkan maka Rasulullah SAW sangat senang dengan hal tersebut. Para sahabat pun langsung diperintahkan untuk memindahkan arah kiblatnya yang tadinya ke arah Baitul Maqdis, dipindahkan ke arah Baitullah, yaitu Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Maka tatkala kiblat ini dipindahkan, sebagian orang-orang Yahudi mereka tidak senang. Ya, mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yang mana mereka berpindah kiblat yang tadinya Baitul Maqdis ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka mereka pun bertanya-tanya, kenapa kaum muslimin berpindah kiblat? Ya, menanya-nanya seakan-akan tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun engkau mengarah, di situ wajah Allah, baik mau mengarah ke Baitul Maqdis ataupun mau mengarah ke Ka'bah, itu semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah milik Allah. Dan setiap kita mengarah, kemanapun kita mengarah, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama
menafsirkan maksud dari wajhullah itu bukan berarti adalah zat Allah. Ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang banyak, begitu pula dalam hadis-hadis yang banyak Allah mengatakan, menjelaskan bahwasanya zatnya ada di atas langit, di atas arasy-Nya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya dia beristiwa. Kata ulama, istiwa adalah ala wartafa, berada di atas, tinggi, di atas segala makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pahami maksud fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah, maksudnya wajah Allah, zat Allah, tidak. Ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan itu maksudnya kiblatullah. Ya. Kiblatullah, dimanapun kita mengarah itu adalah kiblat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Karena ilmu Allah mencakup langit dan bumi. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita salah memahami tatkala kita membaca ayat-ayat seperti ini. Maka inilah di antara sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menyebutkan ada 3 sebab di situ, yang mana kita katakan bisa jadi ayat ini termasuk satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak sebab. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita beralih ke ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 125. Ayat 125 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah, kata Allah, maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tatkala menafsirkan ayat ini, mereka menjelaskan bahwasannya ayat ini ada sebab nuzulnya. Ada sebab nuzulnya. Di antara riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang kenapa ayat ini diturunkan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, wafaqtu rabbi fi thalath. Kata Umar bin Khattab, pendapatku itu pernah bersamaan dengan pendapat Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, pendapat beliau itu pernah bersamaan atau sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, kata beliau. Dalam 3 hal. Yang pertama, kata beliau, faqultu ya Rasulullah. Yang pertama adalah tatkala aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, sekiranya kita menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Ya, maka Allah pun langsung menurunkan firman-Nya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah berfirman, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Kemudian yang kedua, kata Umar bin Khattab, wa ayatul hijab, dan ayat hijab, yaitu tatkala aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau amarta nisa'ak an yahtajibna, ya Rasulullah, sekiranya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk mengenakan hijab, menutup auratnya, mengenakan pakaian yang syar'i, ditutup seperti itu, fa innahu yukallimuhunnal barru wal fajir, karena ya Rasulullah, sungguhnya yang berbicara kepada mereka itu ada orang yang bar, yang baik, ya, dan ada orang-orang yang fajir. Ya. Tidak hanya orang yang baik saja yang berbicara kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ada juga orang-orang yang fajir, yang fasik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka bisa jadi dalam hati mereka ada penyakit. Ketika melihat istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanazalat ayatul hijab. Maka tatkala Umar bin Khattab memberikan saran kepada Rasulullah agar memerintahkan istri-istrinya untuk mengenakan hijab, Allah pun menurunkan ayat hijab. Allah pun menurunkan ayat hijab. Ini yang kedua, kata Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, yaitu tatkala istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Pernah suatu ketika istri Rasulullah itu berkumpul tidak setuju dengan Rasulullah
cemburu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tingkah mereka pun membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi agak marah dengan tingkah laku sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab mengatakan, asa rabbuhu in talaqakunna an yubadilahu azwajan khairan minkun. Kata Umar bin Khattab, kalau kalian seperti ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nyaman, kalian mudah cemburu, maka mudah-mudahan Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala apabila Rasulullah menceraikan kalian, Allah akan gantikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri-istri yang lebih baik dari kalian, kata Umar bin Khattab. Maka Allah turunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim yang menjelaskan bahwasannya kalau seandainya Rasulullah menceraikan istri-istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan ganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri-istri yang lebih baik dari istri-istri yang Rasulullah miliki pada waktu itu. Ya. Maka inilah 3 hal yang mana Umar bin Khattab memberikan usulannya atau pendapat-pendapat Umar bin Khattab bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab diturunkannya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 125 yaitu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat, itu adalah karena saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Ini termasuk keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab, meskipun masih banyak keutamaan lainnya. Dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya celakalah orang-orang yang mencela sahabat Umar bin Khattab padahal beliau termasuk orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 3 pendapat Umar ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Subhanallah. Kemudian harus kita ketahui bersama saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai faedah kita bersama, para ulama tafsir dan juga ulama-ulama pada umumnya berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan maqam Ibrahim dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan maqam Ibrahim itu adalah Baitullah, ya, Masjidil Haram secara keseluruhan. Masjidil Haram sebagai atau secara keseluruhan. Sebagian mereka mengatakan maqam Ibrahim adalah hajinya Nabi Ibrahim. Jadi jadikanlah haji Ibrahim seperti itu sebagai contoh. Itu maknanya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Akan tetapi pendapat yang benar, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwasannya kalau kita lihat konteks ayat ini, maka yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah sebuah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdiri ketika membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim menaiki batu tersebut untuk membangun bangunan Ka'bah. Jadi makna maqam Ibrahim adalah tempat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, ya, untuk dijadikan pijakan pada saat membangun Ka'bah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ini yang pendapat yang benar kata Imam Ibnu Katsir dan juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi yang mana sampai saat ini sekarang kita masih dapat melihat, ya, maqam Ibrahim bagi orang-orang yang sudah mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pernah haji ataupun umrah akan mengetahui maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala membangun Ka'bah. Yang mana dalam sebagian riwayat dikatakan bahwasanya maqam Ibrahim itu dahulunya menempel di salah satu dari dinding Ka'bah. Maqam Ibrahim itu batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah yang beliau jadikan pijakan pada saat itu dahulunya letaknya menempel di salah satu dinding Ka'bah. Akan tetapi pada zaman Umar bin Khattab, beliau agak sedikit memundurkan seperti itu, mengakhirkan maqam Ibrahim, sehingga sebagaimana sampai saat ini kita saksikan bahwasanya maqam Ibrahim itu tidak lagi menempel dengan salah satu dinding Ka'bah, akan tapi ada jedah di situ antara maqam Ibrahim dan dinding Ka'bah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama.
ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, dan kita bisa membaca hal ini dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang kisah ini, ya. Khususnya tatkala kita membaca tentang tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125 ini. Ya. Maka kita ulangi sekali lagi, di antara sebab diturunkannya ayat ini atau sebab diturunkannya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 125 adalah permintaan atau saran dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya ini menjelaskan kepada kita semua sebagai kaum muslimin, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Maka dari itu tatkala kita selesai tawaf, kita dianjurkan untuk salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, sebagaimana itu kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125 ini, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat untuk salat, dan dipraktikkan oleh Rasulullah, dan juga kita hendaknya mempraktikkan apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah inilah yang bisa kita sampaikan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. 2 ayat yang kita jelaskan pada pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama tentang sebab-sebab kenapa diturunkannya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.